Bab 1046, Perawatan, Penutup, dan 3 Subjek Tes. Melihatnya, Luke tidak mengatakan apa-apa, tetapi diam-diam membuat keputusan, jika dia pergi terlalu jauh nanti, dia harus menghentikannya. Oke, aku akan membuka lemari es sekarang, katanya. Kembali ke sini. Dia berjalan ke lemari es, menemukan nomor yang sesuai, dan mengeluarkannya. Dia memanggil Jessica lagi. Ketika Jessica berada 2 meter jauhnya, dia memberi isyarat agar dia tetap di tempatnya, lalu membuka resleting tas tempat Kilgrave berada. Resleting terbuka ke perut bagian bawah, memperlihatkan sayatan berbentuk Y yang jelas. Itu adalah fitur standar otopsi, cukup untuk membuktikan orang itu sudah mati. Tapi Jessica tercengang. Wajah Kilgrave muncul setiap malam dalam mimpi buruknya, membuatnya bergantung pada alkohol untuk membuat dirinya mati rasa sampai dia pingsan karena mabuk. Pengalaman seperti mimpi buruk dari masa lalu muncul kembali di benaknya lagi. Kenangan yang tak terhitung jumlahnya membanjiri pikirannya dalam gelombang yang meningkat. Pada akhirnya, hanya ada wajah terkejut dan bingung seorang wanita kulit hitam berusia 20-an dan perintah di sebelah telinganya. Bunuh dia. Saat berikutnya, wanita itu dikirim terbang oleh pukulan, dan jatuh lebih dari 10 meter jauhnya. Jessica menarik kembali tinjunya, wajahnya kosong. Jessica, ayo pergi. Kilgrave berteriak dari dekat. Namun, dia tidak mematuhi perintah ini. Dia hanya menatap kosong pada wanita mati di tanah. Luke diam-diam mundur di belakangnya dan menyaksikan Jessica tenggelam dalam lamunannya. Tiba-tiba, dia berteriak keras, tidak. Pada saat yang sama, dia meninju freezer. Bang, bang, mulut Luke berkedut saat dia melihat laci lemari es yang telah diketuk miring. Aku tahu ini akan terjadi. Molly tetap yang terbaik. Tubuh itu tidak bergerak bahkan ketika dia memukulnya. Orang di depannya bukan hanya manusia super, dia adalah manusia super dengan kekuatan besar dan suka bertarung. Namun, dia tidak berencana untuk menghentikannya. Karena dia telah memilihnya sebagai subjek tes, kerusakan properti apapun yang terjadi selama periode ini dapat dianggap sebagai biaya penelitian. Di hari ini dan usia, tidak perlu biaya lengan dan kaki untuk melakukan penelitian. Itu hanya sejumlah kecil uang. Jessica mulai menangis, semakin keras sampai akhirnya dia menangis terseduh-seduh. Lucas tetap tenang. Menangis sebenarnya adalah cara yang sangat baik untuk melampiaskan. Meski menangis berlebihan berbahaya bagi tubuh, orang di depannya adalah orang yang berkumur dengan vodka setiap hari. Menangis dengan keras akan bermanfaat bagi tubuh dan pikirannya. Jessica menangis selama beberapa menit, lalu tiba-tiba melangkah maju untuk meninju tubuh itu. Luke dengan cepat maju selangkah, dan tubuh Jessica miring. Pada saat yang sama, dia mengarahkan taser miliknya ke arahnya. Jessica langsung kejang-kejang dan jatuh. Luke meletakkan taser itu dan meraihnya. Dia menghela nafas tak berdaya. Pukulannya ditujukan ke kepala Kilgrave. Mengingat bagaimana pintu lemari es logam sekarang miring dari pukulan Jessica, kepala Kilgrave pasti akan hancur. Uang tidak akan cukup untuk menghadapi akibatnya, dan itu akan sangat merepotkan. Luke tidak ingin membereskannya. Namun kondisi Jessica saat ini sempurna. Luke membantu menempatkannya di kursi, dan mulai menggunakan berbagai kemampuannya untuk merawatnya. Setengah jam kemudian, dia menatap Jessica, yang tertidur di kursi, dan bergumam, ini harus dilakukan. Mari kita lihat apakah perawatannya berhasil dalam beberapa hari. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan teleponnya dan menelepon pamannya di Las Vegas, Gilbert Grayson. Setelah dia menjelaskan situasinya dan secara khusus memastikan bahwa tidak ada kerusakan yang terjadi pada barang bukti, Old Grayson menyuruhnya menunggu panggilan. Beberapa menit kemudian, ponsel Luke berdering. Orang di ujung sana berkata, Luke Coulson. Lucas berkata, ya, kamu adalah Mac Taylor, dari Pusat Forensik New York. Gil meneleponku. Saya perlu mengkonfirmasi situasi Anda di sana. Mac Taylor langsung ke intinya. Luke mengulangi apa yang dia katakan kepada Old Grayson. Setelah mendengar detailnya, Mac menghela napas lega. Kamu seorang detektif, bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti ini? Luke tidak marah, dan hanya berkata, jika ini dapat membantu korban melarikan diri dari mimpi buruk, meskipun hanya sedikit, ini dapat dianggap sebagai salah satu nilai terakhir yang dimiliki tubuh. Bagaimanapun, yang hidup lebih penting daripada yang mati. Mac terdiam sejenak, sebelum dia berkata, tunggu sebentar. Saya akan meminta seseorang untuk memeriksa situasinya. Jika apa yang kamu katakan itu benar, kamu bisa pergi. Petik 2. Luke berkata, ya, terima kasih. Saya akan bertanggung jawab untuk semuanya,
termasuk membawa seseorang untuk melihat mayatnya. Meg bingung. Dia mengira keponakan Old Grayson ingin dia merahasiakan semuanya. Tampaknya ini bukan maksud pihak lain. Ini memang bukan maksud Luke. Mereka hanya di sini untuk melihat tubuh. Kilgrave adalah kasus haki untuk memulai. Jika ada kecelakaan, dia hanya akan membayar kerusakan properti. Dia tidak membutuhkan Meg untuk berbuat banyak. Dia hanya tidak ingin ditanyai di sini malam ini dan harus menulis banyak laporan nanti. Ini hanya kecelakaan. Tidak ada yang mengatakan apa-apa, pergi dengan prosedur standar lebih menjengkelkan. Tidak masalah untuk meminta bantuan Old Grayson. Dia adalah ahli forensik top di Amerika, dan sebagian besar ilmuwan forensik yang dia kenal adalah nama-nama besar di lingkaran itu. Setelah mendapatkan jawaban Luke, kegelisahan di hati Meg menghilang. Dia tidak ingin melanggar aturan untuk siapapun, tapi dia tidak bisa menolak permintaan Old Grayson. Luke hanya mencarinya untuk menyelamatkan dirinya dari beberapa masalah, yang merupakan sesuatu yang bisa dibantu oleh Meg. Tidak lama kemudian, pengawas malam pusat forensik datang dan memeriksa situasi sebentar. Setelah mencatat identitas dan nomor telepon Luke, dia pergi. Luke membawa Jessica yang sedang tidur keluar dan meletakkannya di kursi belakang mobilnya, sebelum dia pergi ke kantornya. Dia mengambil kunci darinya dan membuka pintu. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu apakah itu karena wanita ini benar-benar malas atau karena kondisi mentalnya yang buruk sehingga dia tidak merapikan tempat itu. Kantor itu tampak sama seperti terakhir kali dia datang. Ada banyak sampah dan botol kosong, dan selimut di sofa. Tampaknya selama seseorang masih lajang, mereka tidak memperhatikan detailnya, termasuk orang yang digendongnya. Mengejeknya dalam hati, Luke meletakkan Jessica di sofa dan menutupinya dengan selimut. Berjongkok di depan sofa, dia bergumam pada dirinya sendiri sejenak, sebelum akhirnya berbisik pelan di telinganya. Pada saat yang sama, dia akhirnya mengaktifkan elementary pheromone control untuk memaksimalkan efek hipnotis. Seluruh proses hanya memakan waktu 30 detik. Bahkan jika pengobatan hari ini dilakukan, seluruh pengobatan harus dilanjutkan untuk jangka waktu tertentu. Bisa seminggu atau 2 minggu, atau bahkan sebulan. Luke tidak punya banyak waktu, dan tidak mungkin dia sembarangan menggunakan kontrol feromon dasar untuk mengobati penyakit mental. Jessica bisa dianggap sebagai subjek ujian utamanya. Stacy, dari trio gadis super, adalah subjek tes No. 2. Terakhir, korban Kilgrave, Molly, dapat dianggap sebagai subjek tes No. 3. Untuk saat ini, Luke berencana untuk mengobati mereka dan mendapatkan pengalaman dalam menggunakan kemampuannya. Dia tidak akan membuang banyak waktu dengan cara ini, dan bisa belajar menggabungkan berbagai kemampuannya bersama-sama. Bab 1047, Mencari Jauh dan Luas. Ini bukan usaha yang sia-sia. Dia telah menemukan elementary telekinesis dan elementary annihilation dengan cara ini. Bereksperimen seperti ini sekarang, dia mungkin bisa mengembangkan kemampuan mental yang kuat, atau mungkin mengubah teknik pendukung menjadi strategi serangan. Kemampuan mental mungkin tidak banyak berperan sebagai serangan fisik, tetapi itu adalah senjata terbaik melawan jiwa batin seseorang, dan jauh lebih kuat daripada senjata api. Jika Luke memiliki kemampuan penuh Kilgrave untuk mengendalikan pria dan wanita, dia akan dapat menjalani kehidupan tanpa beban bahkan tanpa sistem. Itu adalah pilihan terbaik untuk tetap low profile dan bersembunyi di balik layar. Tentu saja, sistemnya lebih baik. Tidak perlu bersekongkol melawan orang lain, lakukan saja hal Anda sendiri dan bekerja keras untuk meningkatkan pengalaman dan poin kredit Anda. Dengan mengingat hal itu, dia melihat untuk terakhir kalinya pada Jessica, yang sedang berbaring di sofa dengan senyum di wajahnya dan meneteskan air liur. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Saya harap Anda salah satu yang beruntung. Bagi Jessica, hidup seperti ini tidak lebih baik daripada menjadi gila. Yang terburuk adalah mengalami rasa sakit dan putus asa saat sadar. Sama halnya dengan Molly, yang juga salah satu korban Kilgrave, inilah alasan Luke memilih mereka sebagai subjek tes. Mereka seperti pasien yang sakit parah. Jika mereka tidak dapat disembuhkan, mereka mungkin mati saja. Hal yang paling menyakitkan adalah terus seperti ini. Tentu saja, bukan hal yang mulia untuk membuat keputusan seperti ini untuk orang lain. Luke akan memberikan kompensasi kepada mereka dengan cara lain. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengeluarkan pena dan kertas, menulis pesan, dan menempelkannya di pintu depan yang berkilau. Orang masih perlu didorong sedikit, dan pecandu alkohol tidak terkecuali. Mengambil keuntungan dari kegelapan, dia meninggalkan kantor dan pulang ke rumah. Bang 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 bang.
Ada suara tembakan yang tersebar sedikit lebih jauh. Ini adalah area yang relatif kosong, tanpa ada yang menghalangi suara tembakan. Luke mempercepat dan mendekati arah dari mana tembakan itu berasal. Jika dia bertemu dengan penjahat yang membunuh orang, itu akan menjadi sumber pendapatan yang bagus. Jika penjahat berkelahi satu sama lain, itu akan menjadi sumber pendapatan yang bagus X2. Dia benar-benar tidak keberatan mendapatkan beberapa ratus pengalaman dan poin kredit dalam perjalanan pulang. Ketika dia tiba di luar bengkel mobil tua, ada bau darah yang kuat. Bahkan ada jejaknya yang mengarah ke sini dari jarak 100 meter. Dari baunya, seseorang pasti banyak mengeluarkan darah di dalam truk saat memasuki tempat ini. Tentu saja, ada lebih banyak darah di bengkel. Setidaknya ada 7 atau 8 orang di dalam. Dan pertempuran telah berakhir. Tembakan-tembakan yang Luke dengar sebelumnya adalah ujung ekor dari konflik itu. Dia melepaskan drone mini dari inventarisnya untuk terbang ke bengkel. Melihat sosok di layar, dia tertegun sejenak, sebelum dia menghela nafas lega. Akhirnya aku menemukanmu, Frank Castle. Untuk sesaat, dia hampir ingin tertawa terbahak-bahak. Masalah ini hampir menjadi tempat yang menyakitkan baginya. Luke tidak maha kuasa, dan belum tentu bisa menemukan siapapun yang dia cari. Namun, Robert berhutang budi pada pria itu, jadi Luke benar-benar harus melindungi Frank Castle. Dia juga tahu tentang tragedi besar Frank, istri dan anak-anaknya semuanya meninggal pada suatu malam, dan dia sendiri hampir mati, sebelum dia menghilang secara diam-diam. Luke sama sekali tidak berani memberitahu Robert tentang hal ini. Dia takut Robert akan berpikir untuk kembali. Kastil Frank masih hidup. Jika ada dendam, akan ada dendam. Pelaku utamanya masih hidup, tentu saja. Jika Frank ingin membalas dendam, dia harus melakukannya sendiri. Luke yakin dia bisa menangani masalah ini, jadi Robert hanya bisa menikmati kehidupan pensiunan di rumah bersama Catherine. Luke menghentikan mobil dan masuk ke bengkel. Dia bahkan mulai menyenandungkan sebuah lagu. Kupikir aku melakukannya lagi. Aku membuatmu percaya, kita lebih dari sekedar teman. Pria parubaya yang sedang memeriksa bengkel untuk melihat apakah ada yang menyelinap melalui jari-jarinya mengerutkan kening. Dia tiba-tiba berbalik dan mengangkat senapan di tangannya, membidik sosok yang berjalan melewati pintu. Tapi dia tidak menembak. Pihak lain mulai bersenandung dari jarak sekitar 20 meter. Itu tidak keras, tetapi juga tidak lembut. Terlepas dari apakah itu arogansi atau sesuatu yang lain, itu adalah tanda bahwa pihak lain tidak berniat menyergapnya. Jika itu bukan penyergapan, maka ada sesuatu yang dia inginkan. Frank telah membunuh banyak orang, tetapi dia tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah. Pria berkerudung abu-abu berhenti 10 meter jauhnya dan menyapanya. Aku sudah lama mencarimu, Francis Stronghold. Grey Rabbit mengirimkan salamnya. Jantung Frank Castle berdetak kencang, tetapi ekspresinya tetap dingin. Kamu siapa? Lucas tertawa. Kamu bisa memanggilku Puncer. Wajah Frank menjadi gelap, dan dia akan menarik pelatuknya. Apakah Anda menyelidiki saya? Luke berkata, kamu bisa mengatakan itu. Sepertinya kamu butuh bantuan untuk menyelesaikan balas dendammu. Dia memindai tubuh para penjahat di sekitarnya. Koreksi aku jika aku salah. Franz, apa yang kamu tahu? Luke berkata, sesuatu terjadi pada keluargamu. Mereka, iya. Ledakan. Senapan itu tiba-tiba melepaskan tembakan, tetapi Luke mengelak. Dia berkata tanpa daya, hei, sudah kubilang, Grey Rabbit memintaku untuk membantumu. Kenapa kamu masih bertarung? Petik 2. Frank, bagaimanapun, memiliki ekspresi garang di wajahnya. Kamu hanya tahu tentang ini karena kamu ada di pihak mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketiga peluru senapan meleset. Mereka menabrak mobil-mobil di sekitarnya dengan suara gemerincing. Luke segera bersembunyi di balik truk dan menggaruk kepalanya. Tentu saja, dia mengerti maksud Frank. Mereka yang tidak ada hubungannya dengan kematian keluarganya tidak mungkin menemukannya, karena sudah hampir 2 tahun. Juga, masalah psikologis Frank tidak kalah parahnya dengan Jessica. Haruskah Luke benar-benar beralih karir dan menjadi psikiater? Saat dia merenung, dia melompat ringan dari sisi truk untuk berputar ke belakang. Dan Frank kebetulan datang dari depan. Ledakan. Tembakan itu meleset lagi. Mengaktifkan kombinasi gelombang suara dasar, komunikasi mental, dan hipnosis dasar, Luke menjelaskan dengan tenang, kelinci abu-abu yang ingin menghubungimu. Saya menyelidiki untuk waktu yang lama sebelum saya menemukan Departemen Kepolisian dan catatan rumah sakit. Lagi pula, kelinci abu-abu tidak akan menyakiti keluargamu, kan? Kepala Frank yang panas terasa seperti segelas air telah dituangkan di atasnya.
Dia langsung menjadi jauh lebih jernih. Catatan pelepasan militernya bersifat rahasia, dan dia dan kelinci abu-abu adalah bagian dari unit rahasia yang sama. Tidak mungkin gangster yang membunuh keluarganya memiliki kemampuan untuk mengungkap informasi rahasia seperti itu. Tidak, para gangster itu tidak tahu identitasnya, dan mereka tidak cenderung untuk menyelidikinya. Kalau tidak, mereka akan mencurigainya sejak lama. Jadi, itu kesalahannya. Frank ragu-ragu. Luke terus berbicara saat dia melancarkan serangan mentalnya. Setidaknya biarkan aku menyelesaikannya. Grey Rabbit berkata bahwa menggunakan namanya akan menyelamatkan hidupku. Ada apa dengan menembakku langsung? Frank semakin ragu ketika mendengar itu. Bab 1048, tenanglah sedikit. Frank kejam terhadap orang jahat, tetapi meskipun kelinci abu-abu adalah ayam yang lemah, mereka telah melalui hidup dan mati bersama beberapa kali dan tidak pernah mengkhianati satu sama lain. Siapa kamu? Jangan bicara tentang Puncer, orang-orang sialan itu memanggilku Punisher. Anda mengatakan Anda bukan kaki tangan mereka. Dia akhirnya berkata dengan suara gelap. Lukas tercengang. Apa? Dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada masalah di sini. Tapi Puncer dan Punisher memiliki dua arti yang sangat berbeda, oke. Mengapa begitu sensitif? Membakar kawan lama Robert di dalam hatinya, Luke berkata, ini bukan rodeo pertamaku. Daredevil juga mengenalku. Ayahnya adalah seorang petinju Puncer, tetapi dia tidak salah mengira saya sebagai ayahnya. Frank bingung lagi. Kamu tahu merah. Luke berkata tanpa daya, dia disebut Daredevil, kamu memanggilnya merah. Baik, pengacara Matt baru-baru ini mendapatkan pakaian baru dari suatu tempat, dan itu memang merah tua. Namun, Frank baru saja menembak pengacara Matt Red di kepala beberapa hari yang lalu. Gegar otak Matt mungkin sudah lebih baik sekarang, tapi sekarang ada lubang di helmnya. Memikirkan itu, Luke tiba-tiba merasa bahwa dia tidak terlalu beruntung. Merah? Matt telah mengambil gambar yang solid. Dia beruntung dia tidak terluka. Frank semakin ragu. Dia biasanya tidak ragu-ragu. Dia baru saja membunuh sekelompok musuh, dan bertemu dengan seseorang yang mungkin menjadi musuh. Keinginan yang mendidih untuk membalas dendam membuatnya tidak mau mempercayai kata-kata pihak lain. Namun, pihak lain berbicara dengan percaya diri. Dia tidak hanya menyebut kawan lamanya, kelinci abu-abu, dia bahkan menyebut merah. Red bukan teman Frank. Tidak ada alasan bagi pihak lain untuk menyebutkan dia, tapi dia punya. Dia telah mendengar banyak tentang kegiatan Red dari anggota geng. Karena orang ini adalah teman Red, dia mungkin bukan orang jahat. Mendengarkan napas dan detak jantung Frank, Luke tahu bahwa dia akhirnya tenang. Dia melanjutkan, bisakah kita bicara di tempat lain sekarang? Tapi Frank belak-belakan. Tidak, para penjahat ini sudah mati. Katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Luke berkata, namamu Frank Castle, kan? Tenang, saya meretas database polisi dan menemukan beberapa petunjuk, tetapi saya perlu mengajukan beberapa pertanyaan kepada Anda. Jadi, jika Anda ingin mendengarkan, tetap tenang. Napas Frank menjadi berat. Berbicara, kamu dan keluargamu diserang bersama saat itu, kan? Lukas bertanya. Iya, kata Frank. Luke berkata, identitasmu ini sangat bersih. Tidak ada catatan tentara Anda yang tertinggal, kan? Petik 2. Iya, kata Frank. Luke berkata, tahukah Anda bahwa seseorang menghapus hubungan Anda dengan keluarga Anda dari arsip polisi dan mengubahnya menjadi dua kasus terpisah? Emosi Frank kacau balau. Apa maksudmu? Dia tidak bodoh, tetapi sulit baginya untuk mengendalikan emosinya ketika menyangkut keluarganya. Itu juga sulit baginya untuk menganalisisnya secara rasional. Meskipun dia tahu bahwa Luke bukan orang jahat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil tindakan, karena Luke mungkin adalah anggota geng. Luke menghela nafas dan berkata, jika itu hanya kasus keluarga tak berdosa yang terbunuh secara tidak sengaja oleh tembakan, mengapa itu perlu ditutup-tutupi? Setelah jeda, dia melanjutkan, setidaknya ada lusinan kasus serupa di New York setiap tahun. Satu-satunya perbedaan adalah jumlah korban. Istri dan anak-anak Anda meninggal, tetapi itu hanya 3 korban, NYPD tidak perlu mengutak-atik file untuk kasus seperti ini. Frank sepertinya mengerti. Wajahnya sangat gelap. Seseorang dari NYPD terlibat. Apa yang mereka coba tutupi? Lukas berkata, tenang, apakah Anda ingin lebih banyak petunjuk? Frank mengambil beberapa napas cepat untuk menahan ledakannya yang akan datang. Aku mendengarkan. Luke berkata, saya memeriksa catatan rumah sakit. Anda dan keluarga Anda dikirim ke Metropolitan General setelah penembakan, tetapi tidak ada yang menunjukkan bahwa Anda berhubungan satu sama lain.
Juga, seseorang menandatangani perintah jangan resusitasi untuk Anda setelah istri dan anak-anak Anda dinyatakan meninggal. Apa artinya menurut Anda? Siapa yang melakukannya? Frank meraung. Siapa yang melakukannya? Pada titik ini, sudah jelas. Seseorang ingin menutupi kematian keluarganya dan bahkan ingin dia mati bersama istri dan anak-anaknya. Sangat mungkin bahwa orang ini dari polisi. Ini karena hanya seseorang dari departemen terkait yang dapat menandatangani perintah tersebut. Luke berkata, apapun yang Anda pikirkan, keluarlah dan tunggu. Saya perlu membersihkan adegan ini. Petik 2. Mata Frank memerah. Dia membuang senapan di tangannya dan berjalan mendekat. Katakan siapa itu. Luke tidak punya pilihan selain keluar dari belakang mobil untuk menemuinya. Frank mencengkeram kerahnya. Katakan siapa, Luke menarik tangannya dan mematikan fungsi kejutan listrik di sarung tangannya. Memegang Frank yang berkedut, dia berkata, jangan terlalu dipikirkan, ini hanya untuk menenangkanmu sedikit. Aku akan membantumu mencari tahu siapa musuhmu. Mereka tidak bisa kabur, oke. Terlepas dari kemarahannya, kata-kata ini tetap ada di benak Frank. Sesaat kemudian, Luke memasukkannya ke dalam mobil di luar bengkel, dan dia melihat Luke berjalan kembali sendirian. Beberapa menit kemudian, Luke masuk ke kursi pengemudi dan menyerahkan tudung padanya. Apakah kamu sudah tenang? Tutupi wajah Anda jika ada. Saya tidak ingin ada yang tahu bahwa Anda ada di mobil saya. Frank menarik tudung ke atas kepalanya tanpa suara. Luke mengemudi ke barat sampai dia mencapai Sungai Hudson. Dia menghentikan mobil di sudut yang sepi dan berkata, secara logis, Anda seharusnya dapat menemukan informasi itu sendiri. Kenapa kamu tidak memeriksanya? Frank terdiam cukup lama. Saya selalu mengira itu semua dilakukan oleh 3 geng di taman hari itu, katanya dengan cemberut. Merenung sejenak, Luke mengangguk. Tidak diragukan lagi merekalah pembunuhnya. Memang benar bahwa Anda membunuh mereka, tetapi ada hal-hal yang mencurigakan dalam catatan polisi dan rumah sakit. Frank menggertakkan giginya. Ada agen yang menyamar. Itu seharusnya operasi sengatan. Ada 85 anggota dari 3 geng di sana hari itu, dan banyak dari mereka adalah tokoh kunci. Jika mereka semua ditangkap, sejumlah besar pengedar narkoba akan diturunkan sekaligus, yang akan menjadi kudeta besar. Lukas terkejut. Tampaknya terapi kejut listrik adalah ide yang bagus. Namun, dia tidak peduli seberapa pintar pihak lain itu. Dia hanya di sini untuk membantu Robert membalas budi. Apakah kamu menemukan yang lain? Frank berkata, saya menginterogasi beberapa orang yang hadir saat itu. Mereka mengatakan bahwa kesepakatan obat besar seharusnya turun. Seseorang menghubungi 3 geng tentang sejumlah besar barang, setidaknya 1 ton. Petik 2. Lukas terkejut. Dia tidak tahu tentang ini. Tentu saja, itu juga karena satu-satunya tujuannya adalah menemukan Frank. Bab 1049, Kecurigaan, siapa musuhnya? Luke belum menyelidiki siapa yang terlibat dalam pertempuran 3 arah di taman itu. Banyak informasi dalam file kasus polisi telah dirusak. Tidak hanya ada sangat sedikit informasi, itu juga tidak rinci. Menggosok dagunya, Luke berkata, musuhmu adalah kartel Meksiko, geng Irlandia, dan anjing neraka. Penjual yang mengumpulkan ketiga pihak ini bersama-sama di taman juga merupakan musuh. Polisi. Luke sebenarnya tidak yakin tentang hal ini. Jelas merupakan kesalahan besar pihak polisi karena melibatkan keluarga Frank. Tapi akan berlebihan untuk mengatakan bahwa polisi adalah musuh Frank. Polisi jelas tidak ingin melibatkan warga sipil. Jika itu terjadi, mereka tidak hanya tidak akan mendapatkan kredit, juga akan ada banyak masalah. Dalam situasi normal, kepala operasi tidak akan memerintahkan bawahannya untuk bertindak sembrono dan mengabaikan kehidupan warga sipil. Jika mereka tertangkap, mereka bahkan mungkin kehilangan pekerjaan. Yang penting adalah orang yang merencanakan operasi ini harus orang penting, seperti Dustin atau kepala cabang yang telah diberi lampu hijau. Bahkan divisi kejahatan besar dari cabang reguler tidak memenuhi syarat untuk mengawasi operasi besar seperti itu. Saat pikiran itu melintas di kepala Luke, dia menyerahkan telepon kepada Frank. Anda dapat menghubungi saya dengan ini. Hapus info setelah Anda mengingatnya. Hancurkan telepon juga. Petik 2. Frank mengambil telepon dan tidak mengatakan apa-apa. Merenungkan selama beberapa detik, Luke berkata, aku hanya ingin menemukanmu, jadi aku tidak melihat lebih jauh ke dalam apa yang terjadi saat itu. Istirahatlah selama beberapa hari. Aku akan pergi dan melihat siapa di departemen kepolisian yang bertanggung jawab atas kasus ini. Orang ini harus tahu lebih banyak, yang mungkin berguna. Frank tidak mengatakan apa-apa dan terus mendengarkan.
Luke tidak mempermasalahkannya. Jika Anda keluar dan berkeliling, yang terbaik adalah menyembunyikan wajah Anda. Seseorang melihat wajahmu di rumah sakit, dan mungkin saja polisi akan datang mencarimu. Franz tetap diam. Luke bertanya, di mana aku harus menurunkanmu? Frank, di persimpangan di depan. Tentu saja, itu adalah komentar yang ceroboh. Luke juga tidak berniat pergi ke tempat Frank. Pria itu mungkin belum tentu mempercayainya sepenuhnya. Setelah Frank turun dari mobil, Luke pergi dan menghela napas lega. Sekarang setelah dia menemukan Frank, yang tidak berencana menghilang dalam waktu dekat, itu bukan masalah besar. Sebenarnya jika dia tidak membantu Robert membalas budi, dia bisa berhenti mengkhawatirkan Frank sekarang. Selama Frank masih hidup, dia bahkan lebih menakutkan daripada Robert dalam hal kemampuan bertarung. Tidak sulit bagi orang seperti ini untuk membalas dendam. Satu-satunya hal yang bisa Luke lakukan adalah menyembunyikan masalah ini dan memastikan bahwa tumpukan mayat tidak tertinggal setiap saat. Lantas bagaimana jika puluhan anggota geng tewas? Selama mereka mati dengan tenang dan tidak ada yang melihat mereka hilang begitu saja. Itu tidak berdampak pada tatanan sosial, dan NYPD tidak punya waktu untuk melanjutkan masalah ini. Ketika balas dendamnya selesai, Frank bisa pergi kemanapun dia mau, dan Luke bisa memberinya uang tunai untuk menjalani kehidupan yang nyaman. Tentu saja, Frank mungkin tidak membutuhkannya. Senjata api dan amunisi yang dia gunakan setidaknya bernilai $100.000. Frank tidak punya pekerjaan, dan dia tidak menggunakan kartu kreditnya selama ini. Jelas dari mana uang ini berasal. Ketika Luke sampai di rumah, Selina sudah mandi dan sedang menonton TV di ruang tamu. Ketika dia melihat bahwa dia kembali, dia melihat kedua kalinya. Kau menemukan Frank. Lukas menyeringai. Aku menemukannya. Dia baik-baik saja. Selin juga tersenyum. Kalau begitu kamu bisa santai. Robert tidak pernah meminta bantuan Luke sebelumnya. Akan sangat tidak beruntung jika terjadi kesalahan pertama kali. Setelah mandi, Luke duduk dan menceritakan apa yang terjadi. Selina mengambil tablet itu dan berkata, saya telah menyelidikinya sebelumnya, tetapi saya tidak memiliki cukup informasi untuk memverifikasi apapun. Sekarang, itu berguna. Lukas mengangguk. Beritahu aku tentang itu. Selina mengetuk tablet, dan itu memproyeksikan isinya. Meskipun banyak detail kasus yang terhapus, para detektif yang menangani kasus tersebut menyebutkan bahwa mereka adalah bagian dari Biro Pengendalian Kejahatan Terorganisir. Divisi Narkotika, bagaimanapun, tidak memiliki wewenang untuk melakukan operasi sebesar itu. Mereka juga tidak memiliki kemampuan untuk mengutak-atik begitu banyak informasi. Lukas mengangguk kecil. Narkotika tidak lemah, tetapi mereka tidak memenuhi syarat atau cukup mampu untuk merencanakan operasi untuk menangkap hampir 100 gangster. Selina berkata, dan berdasarkan apa yang terjadi selama beberapa hari terakhir, saya telah menemukan tersangka, Samantha Reyes. Ketika kasus ini terjadi lebih dari setahun yang lalu, dia masih menjadi kepala Biro NYPD, dan OCCB berada di bawah wewenangnya. Tidak lama setelah kasus ini, dia dipindahkan dan menjadi jaksa wilayah. Lukas mengangkat alis. Itu dia, Selina berkata, mengingat posisinya, tidak mungkin bagi siapapun untuk melewati otoritasnya atas OCCB. Jadi, dia pasti tahu sesuatu. Luke mengusap dagunya dan berkata, ini sangat tertarik dengan kasus Grote. Dia secara pribadi datang untuk mengambil alih hanya beberapa jam setelah mendapatkan berita. Petik 2. Selina berkata, kalau begitu, terlalu banyak kebetulan. Kita bisa memeriksanya. Lukas mengangguk. Pergi istirahatlah. Kita akan bicara besok. Dia bisa membuat siput kecil mencari informasi terlebih dahulu. Lagi pula, sekarang setelah dia menemukan Frank, segalanya tidak terlalu mendesak. Keesokan harinya tanggal 10 Januari. Jessica terbangun dari tidur nyenyak dan menggeliat. Dia merasa malas dan nyaman. Dia pergi ke kamar mandi dalam keadaan linglung, dan sedang duduk di toilet ketika matanya tiba-tiba terbuka lebar dan dia berseru, tunggu, tadi malam, Kilgrave sudah mati. Dia berhenti sejenak, lalu menggaruk kepalanya. Apa yang terjadi? Di masa lalu, setiap kali dia memikirkan orang itu, seluruh tubuhnya akan tegang. Sekarang, bagaimanapun, dia menyadari bahwa dia tampak terlalu tenang. Kenangan itu memudar dan kabur, seolah-olah itu milik orang lain. Meskipun dia masih merasa jijik dari lubuk hatinya, rasanya seperti sedang menonton drama TV. Dia duduk di sana dalam keadaan linglung untuk waktu yang lama sebelum dia mengumpulkan pikirannya. Meskipun kenangan itu tidak lagi membuatnya merasa sangat tidak nyaman, dia merasa lebih baik tidak memikirkannya.
Dia mandi cepat dan keluar dengan segar. Dia duduk di sofa dan merasa sedikit lapar. Tidak ada makanan di lemari es. Dia dengan santai melihat sekeliling dan melihat 2 kantong makanan ringan dan permen lollipop di atas meja kopi di depannya. Dia mengambilnya dan melihat kata-kata Cina di kemasannya. Gambaran tadi malam di tangga darurat muncul di benak. Tampaknya seseorang telah memberinya 2 kantong makanan ringan tadi malam. Dia tanpa sadar mengambil kantong cumi yang terbuka, dan memasukkan satu ke mulutnya. Ya, rasanya masih tidak enak atau tidak enak. Dia menghabiskan sekantong cumi dalam beberapa gigitan dan membuangnya ke samping. Dia membuka tas lainnya, mengambil sebuah keripik dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah beberapa mengunyah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terengah-engah. Apa-apaan ini? Mengapa begitu pedas? Apakah ini keripik vodka? Petik 2. Bab 1050, Perampokan. Reyes yang bermasalah. Meski begitu, Jessica mau tidak mau mengambil keripik pedas lainnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia mengunyahnya dan bergumam, rasanya baik-baik saja. Tapi kenapa pedas sekali? Dia sangat lapar sehingga dia dengan cepat menghabiskan tasnya. Setelah mencuci tangannya dan keluar, dia memutuskan untuk pergi keluar untuk makan siang yang layak dan berjemur. Cuaca di New York bagus hari ini, yang jarang terjadi. Cahaya matahari kemasan bersinar melalui jendela, menghangatkan udara dingin. Sesaat kemudian, Jessica mengenakan mantelnya, lollipop di mulutnya. Dia meraba-raba dengan uang kembalian saat dia berjalan menuju pintu yang berkilauan. Tiba-tiba, dia membeku, ada secarik kertas tersangkut di pintu. Di selembar kertas besar, hanya ada satu pernyataan sederhana, sesuai kesepakatan kami, salah satu lemari es di kamar mayat di pusat forensik rusak tadi malam. Perkiraan biaya pemeliharaan adalah $5.000. Petik 2. Melihat $5.000 yang mencolok itu, Jessica menelan ludah dan mengeluarkan tangannya dari sakunya. Hanya ada beberapa uang kertas di tangannya, 2 uang kertas $10 dan 3 uang kertas $1. Kamu pasti bercanda. Bagaimana bisa begitu mahal? Ini perampokan siang hari. Teriakan frustrasi terdengar di pintu. Raungan marah tiba-tiba terdengar dari lantai atas. Menjadi gila pagi-pagi sekali, jika Anda takut miskin, mengapa Anda tidak keluar dan merampok seseorang? Aku akan merampokmu dulu. Jessica meraung di atas kepalanya. Lantai atas, ayo. Jika kamu tidak datang, kamu adalah anak Abetech. Tapi Jessica tidak lagi ingin berdebat dengan orang gila di lantai atas. Dia menatap kosong pada selembar kertas sejenak, lalu merobeknya, meremasnya menjadi bola, dan melemparkannya ke samping. Tidak, aku tidak melihat apa-apa. Dia sangat miskin sehingga dia hanya bisa makan kotoran. Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak uang? Sebuah halusinasi. Semuanya tadi malam adalah halusinasi. Dia menghibur dirinya sendiri dan meninggalkan rumah. Di sisi lain, Luke dan Selina pergi setelah sarapan untuk mengunjungi beberapa perwira yang terlibat dalam pertempuran 3 arah di taman, tetapi tidak ada dari mereka yang mau membicarakannya. Mereka berdua tidak peduli, tetapi mereka sudah memantau catatan telepon orang-orang ini setelah mewawancarai mereka. Ketika mereka kembali ke rumah pada sore hari, Selina mengerutkan bibirnya dan berkata, sepertinya sudah jelas, mereka bertiga menghubungi bos lama mereka, dan saat ini, Miss Reyes. Luke memukul bibirnya dan berkata, kita mungkin mengalami konflik kecil dengan Da. Selina berkata, dia tidak akan berani mengejar kita, kan? Kami sedang menyelidiki serangan terhadap geng Irlandia, itu bukan kasusnya sendiri. Bahkan saat dia mengatakan itu, Dustin menelepon. Ketika Luke mengangkat telepon, Dustin langsung ke intinya. Luke, kasus apa yang sedang Anda kerjakan sehingga Anda benar-benar akan memprovokasi jaksa wilayah Reyes? Lukas tertawa. Apakah dia mencarimu? Dustin berkata, dia menelepon saya dan mengatakan kepada saya untuk menjaga anak buah saya di bawah kendali dan tidak mengganggu pengaturannya. Luke merasa geli. Oh, dia pikir dia bos NYPD. Dustin juga tersenyum, tampaknya tidak menganggap serius Miss Reyes. Iya, dia dulunya adalah kepala biro, dan memiliki banyak koneksi di markas. Potong omong kosong dan beritahu saya apa yang terjadi. Petik 2. Luke berkata, ini tentang geng Irlandia. Kami menduga itu ada hubungannya dengan operasi sengatan yang dia tangani lebih dari setahun yang lalu. Pasti ada yang tidak beres selama operasi. 3 warga sipil tewas dan 1 terluka. Dustin merenung sejenak dan berkata, tidak heran. Dia sedang bersiap untuk mencalonkan diri sebagai Dewan Kota. Lukas mendapat pencerahan. Apakah dia takut kita akan menggali sejarah kelamnya? Dustin berkata,
Itu sangat mungkin. Bagaimana menurutmu? Luke berpikir sejenak dan tertawa. Tidak apa-apa, kita tidak perlu menyelidiki kasus ini. Apakah kamu tidak akan mencalonkan diri sebagai Dewan Kota juga? Petik 2. Dustin tertawa. Persetan, mengapa orang miskin seperti saya memilih menjadi anggota Dewan? Reyes hanya malu untuk mendapatkannya, itulah sebabnya dia sangat gugup sekarang. Luke berkata, setiap orang memiliki mimpi. Siapa yang tahu kapan mereka akan menjadi kenyataan? Aku percaya padamu, bos. Dustin juga tidak bisa menahan tawa. Dia mengutuk dan menutup telepon. Selina melirik Luke dan berkata, kamu pasti tidak memikirkan sesuatu yang baik. Luke berkata dengan acuh tak acuh, lagi pula, ini dah. Kita seharusnya tidak memprovokasi pukulan besar seperti itu, atau kita akan berada dalam masalah. Selina masih menatap Luke. Luke berkata tanpa daya, baiklah, kita akan bekerja secara rahasia. Selina akhirnya membuang muka. Aku tahu itu. Lukas mengangkat bahu. Kami baru saja tiba di sini, dan bos membantu kami menangani Ida. Itu terlalu perhatian padanya. Perlakukan saja itu sebagai tugas pribadi. Petik 2. Mendengar ini, minat Selina terusik. Lalu, haruskah kita pergi ke rumahnya malam ini? Lukas berpikir sejenak. Bukannya kita tidak bisa. Apapun yang dikatakan orang lain, lebih baik mendengarnya dari mulut kuda. Namun, mereka tidak dapat membuat kesalahan dalam operasi ini, dan harus berhati-hati. Akan lebih baik jika Reyes sendiri tidak tahu. Dengan pemikiran itu, keduanya kembali ke rumah. Malam tiba. Setelah makan malam, Luke melihat informasi yang dikumpulkan siput kecil hari ini, dan menelepon Foggy tentang Reyes. Bagaimana kasus Grote? Foggy menurunkan suaranya. Itu tidak terlihat bagus. Lukas bertanya, apa yang terjadi? Foggy ragu-ragu, lalu berkata, Reyes ingin menggunakan Grote sebagai umpan untuk memancing seorang pria bernama Edgar Brass, pemimpin penting kartel Meksiko. Lukas mengerutkan kening. Kau setuju? Kabut meringis. Kita harus. Grote sendiri bukanlah orang yang baik, jika dia dipenjara sekarang, itu akan menjadi selama 20 tahun. Lukas tidak terkejut. Grote adalah. Jangan mencampuri urusannya. Menjauh saja. Kabut terdiam sejenak. Aku bersama Reyes sekarang. Operasi penangkapan yang dia rencanakan sudah dimulai. Lukas tercengang. Begitu cepat. Foggy berkata, dia sedang terburu-buru. Luke mengangguk sambil berpikir. Baik, Reyes yang bertanggung jawab, kan? Aman dan jangan berkeliaran. Foggy, mengerti, terima kasih. Luke menutup telepon dan bertanya, siput kecil, apakah Anda melacak lokasinya? Siput kecil, dekat dengan dermaga 2,3 km ke utara. Luke berkata, jika Selina bertanya, katakan padanya aku punya sesuatu, dan pergi keluar. Baik, Pak, jawab siput kecil. 2 menit kemudian, Luke pergi melalui pintu keluar bawah tanah. Dia meluncur di atas atap dan dengan cepat mendekati dermaga. Drone sudah lepas landas dan mengunci lokasi personel polisi. Semua orang ini memiliki walkie-talkie, jadi tidak terlalu sulit untuk menemukannya. Luke mengerutkan kening ketika dia melihat siapa mereka. Itu ESU, Special Operations Division, yang sama dengan SWAT di Los Angeles.